Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa nanziyannahum ajrahum bima kanu bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, 'alaika bittaqwallah fa innaha jima'un kull khair. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan takwa yang sebenarnya, yang dengan kita menjalankan segala apa yang menjadi kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah dengan ketakwaan itu membawa kita kepada dambaan setiap insan, yaitu kebahagiaan dan keselamatan dunia sampai akhirat. Ibadallah rahimakumullah. Celaka dan bahagia merupakan sunnatullah. Kebahagiaan adalah dambaan setiap insan, yang dengan kebahagiaan tersebut adalah sebuah rasa keinginan yang kita dambakan. Kebahagiaan bukan sekedar bahagia secara materi, namun lebih dari itu, kebahagiaan yang hakiki, yang membawa kebahagiaan batiniah kita, bahkan sampai kebahagiaan yang kekal abadi di alam akhirat kelak. Begitupun juga ketidakinginan kita mendapatkan kesengsaraan, kecelakaan adalah harapan kita supaya kita ini terselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam urusan dunia kita, terlebih kecelakaan nanti, kesengsaraan nanti di akhirat kekal. Ibadallah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, paling tidak ada ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, dan ada juga orang yang akan mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan dan kebinasaan dunia sampai akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syaqawah arba'atun, tanda dan ciri-ciri kesengsaraan, kebinasaan, kehancuran, kerugian bagi seseorang baik di dunia maupun terlebih lagi di akhirat adalah, yang pertama di antaranya adalah nisyanud dunubil madiyah. Mereka orang yang senantiasa lupa akan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Manusia tidak terlepas daripada salah, alfa dan dosa. Tentunya manusia yang terbaik adalah yang mereka ketika melakukan dosa, kemudian dia ingat akan dosa yang diperbuatnya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka mereka manusia yang dia terjerumus dalam perbuatan nista, perbuatan dosa. Dia tidak mengabaikan dosa yang pernah diperbuatnya,
bahkan justru dia lalai, dia lupa terhadap dosa-dosa. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan tidak akan pernah terlepas daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah seandainya seseorang yang dia lupa terhadap dosa, kesalahan, kealfaan, kekhilafan dirinya terhadap sesama, terlebih lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia lupa, padahal dosa tersebut senantiasa terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan kerugian, kesengsaraan, kecelakaan dunia sampai akhirat. Wal'idzubillah. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ciri orang yang akan mendapatkan kebinasaan, kehancuran adalah diantaranya senantiasa zikrul hasanatil madiyah. Dia selalu mengingat-ingat bukan dosanya, tapi yang dia ingat adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Dia pernah berbuat ini, berbuat kebaikan itu, kemudian terus dia ungkit-ungkit. Padahal siapapun dari kita, tingkatan keagamaan apapun dari kita, tidak akan pernah tahu kebaikan mana, kebajikan mana, ibadah yang mana yang tercatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kita tidak mengetahuinya. Ibadah mana, ketaatan mana yang kita lakukan tercatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang yang ada kita hanya sekedar mengingat dan terus bahkan mengungkit ibadah, ketaatan dan kebaikan. Justru inilah orang yang selalu mengingat-ingat bahkan mengungkit kebaikan-kebaikannya, ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru bukan saja dia menghantarkan kepada kebahagiaan, justru sebaliknya akan dihantarkan kepada kesengsaraan. Akhirnya apa? Segala macam ketaatan, kebaikan yang dilakukan tidak tercatat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, orang yang akan mendapatkan kebinasaan, kesengsaraan, kerugian dunia sampai akhirat, yaitu yang mereka selalu melihat terhadap orang-orang yang lebih dalam urusan dunia. Ketika urusan dunia, dia selalu mendongak ke atas, terus dia berupaya untuk bisa seperti mereka yang lebih dalam urusan dunianya. Namun sebaliknya, yang keempat, mereka justru dalam urusan agama, dia selalu merasa dirinya melihat orang-orang yang lebih rendah daripadanya dalam urusan ibadah. Dalam urusan dunia, kekayaan, kemewahan, dia selalu melihat keinginan mereka yang sudah mendapatkan urusan dunia. Akhirnya dia lupa akan akhiratnya. Namun sebaliknya, ketika urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, dia justru melihat orang yang lebih rendah daripada kemampuannya dalam urusan melaksanakan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia menyepelekan daripada amal ibadahnya sendiri. Ibadallah rahimakumullah, kita tidak ingin seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dari 4 tanda orang yang mendapatkan kecelakaan, kebinasaan, kehancuran dan kerugian dunia sampai akhirat. Tentunya kita harapannya adalah menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat dengan cara kita selalu mengingat apapun yang sudah kita lakukan, apalagi itu perbuatan dosa yang tercatat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tercatat segala apapun dosa nista yang pernah kita lakukan, sekecil apapun. Namun sekecil dan bahkan sebesar sebanyak apapun dosa-dosa kita yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingat kemudian kita bertaubat, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, pasti dosa-dosa yang besar apapun ketika diiringi dengan istighfar, ketika diiringi dengan taubat, pasti akan terhapus daripada dosa-dosa tersebut. Akhirnya kita terlepas dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, untuk kita mendapatkan kebahagiaan adalah senantiasa kita lupakan apa yang sudah kita lakukan daripada kebaikan terhadap sesama. Ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah kita ungkit-ungkit. Pernah kita membantu masjid, pernah kita membantu majelis taklim untuk jihad, untuk perjuangan, jangan pernah kita ingat.
Karena belum tentu itu adalah ibadah yang diterima, ketaatan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaiknya kita berusaha terus melupakan kebaikan dan ketaatan tersebut dengan terus kita berupaya menjadikan ketaatan yang kita lakukan tersebut menjadi cambuk untuk ibadah dan ketaatan yang lebih baik lagi. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat, urusan dunia hendaklah kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita, supaya tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala akan betapa nikmat Allah yang luar biasa kepada kita, dari mulai melek mata kita sampai terpejam mata kita sampai melek kembali, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lihat, betapa Allah kasih sayangnya curahkan sepenuhnya kepada kita semua. Dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, hendaknya kita harus iri terhadap mereka, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara sesama muslim kita yang mereka sudah melakukan ibadah-ibadah ketaatan. Harusnya kita kejar, berlomba-lomba kita untuk mendapatkan ketaatan tersebut. Seandainya saudara kita sudah bisa melakukan ketaatan, semisal bisa melaksanakan tahajud, bisa melaksanakan salat duha, bisa berjariah, berinfak, maka kita pun untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menandingi mereka. Oleh karenanya kita raih ampunan Allah, kita raih rahmat Allah dengan kita berlomba-lomba. Wa qala Allah taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka hendaknya berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dengan terus kita menjaga keimanan yang mantap pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia sampai akhirat. Wa qala Allah taala man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa mereka yang beramal saleh dari laki maupun perempuan, siapapun dan apapun derajat mereka, dengan catatan wahwa mukmin, mereka menjaga akidahnya, menguatkan keimanannya, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan penghidupan buat mereka, penghidupan yang thayyib, penghidupan yang bahagia, penghidupan yang senang dan menyenangkan dalam urusan dunia sampai akhirat. Walanaziyannahum, bahkan Allah akan kasih ganjaran ajrahum, dengan ganjaran bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa-apa yang lebih baik dari apa-apa yang mereka telah perbuat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amaliyah kita dan meningkatkan daripada pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah, dan senantiasa kita mengingat dosa-dosa kita sehingga kita memohonkan ampun atas dosa tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan penghidupan yang bahagia dan berikan ganjaran pahala yang lebih baik daripada apa-apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.